membaca sholawat pada Nabi Muhammad setelah takbir kedua. Yang keenam, mendoakan mayit setelah takbir ketiga. Dan yang ketujuh, membaca salam yang pertama setelah takbir yang keempat. Kesunahan dalam sholat jenazah. Yang pertama, memperbanyak shaf atau barisan sholat. Yang kedua, mengangkat kedua telapak tangan sampai selaras dengan bahu atau pundak. Kemudian meletakkan di bawah dada pada setiap takbir. Yang ketiga, melihat ke arah sujud. Sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah untuk melihat ke arah jenazah. Yang keempat, membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, tidak membaca doa iftitah. Yang keenam, tidak membaca ayat atau surat Al-Quran. Yang ketujuh, membaca hamdalah sebelum membaca sholawat. Yang kedelapan, membaca sholawat kepada keluarga Rasulullah atau sholawat Ibrahimiyah. Yang kesembilan, membaca doa untuk orang-orang Islam setelah membaca sholawat, seperti doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Dan yang kesepuluh, menyempurnakan salam sehingga menjadi bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknis pelaksanaan. Dalam sholat mayit yang harus dilakukan adalah yang pertama, takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin ma'muman fardul kifayati lillahi ta'ala. Yang kedua, takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Atau cukup dengan bacaan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Yang keempat, takbir ketiga dengan membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal bardi wa naqihi minal khotoya kama yunqi thawbal abyadha minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Ya Allah, ampunilah dosa mayit dan kasihanilah dia, dan muliakanlah tempatnya dan luaskanlah kuburnya. Dan siramilah si mayit dengan air salju, bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan seperti bersihnya baju putih dari kotoran, dan gantilah dia rumah yang lebih baik daripada rumah keluarganya, dan istri yang lebih baik daripada istrinya. Lindungilah dia dari siksa kubur dan cobaan, dan juga siksa neraka. Takbir yang keempat, membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dan yang keenam adalah membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi Pemakaman jenazah. Persiapan sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman adalah liang kubur harus sudah siap. Begitu pula semua peralatan pemakaman seperti papan, batu nisan, dan lain-lain. Untuk ukuran liang kubur, panjangnya adalah sepanjang jenazah ditambah kira-kira setengah meter. Kemudian lebar 1 meter. Dan dalam setinggi postur tubuh manusia ditambah 1 hasta. Prosesi pemberangkatan mayit atau jenazah ke pemakaman. Setelah selesai disolati, kemudian keranda jenazah diangkat. Setelah itu, salah satu dari wakil keluarga memberikan kata sambutan yang isinya pertama permintaan maaf kepada para hadirin, yang kedua pemberitahuan tentang pengalihan urusan hutang piutang kepada ahli waris, yang ketiga persaksian atas baik dan buruknya amal perbuatan mayit, dan keempat mau'idhah hasanah secukupnya. مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim kullu nafsin dha'iqatul maut al-ayah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran dari anda sekalian yang berkenan untuk mendoakan saudara Fulan bin Zaid yang oleh Allah ditakdirkan untuk mendahului kita. Yang kedua kalinya kami mewakili atas nama Sahibul Musibah dari keluarga yang ditinggalkan, meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila mulai dari awal beliau bergaul dengan anda sekalian, bermuasyarah dengan warga sini, begitu banyak kesalahan baik itu yang disengaja ataupun tidak. Kami atas nama keluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Andaikan itu berupa hakul adami, baik hutang, piutang dan lain sebagainya, insya Allah kami dari keluarga siap untuk membantu anda untuk mengurus hak-hak yang mesti anda dapatkan. Yang selanjutnya, saudara kami yang bernama Fulan bin Zaid yang setiap harinya berzikir, mendoakan kedua orang tuanya, mau membaca Al-Quran, ini termasuk orang yang baik atau baik? Termasuk orang yang baik atau baik? Termasuk orang yang baik atau baik? Antum syuhada Allah fil ardi. Al-Fatihah. Yang terakhir, kami meminta doa dari anda sekalian, semoga kami yang ditinggalkan, khususnya anak-anak dari saudara Fulan bin Zaid, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan semoga beliau Fulan bin Zaid termasuk orang yang husnul khotimah, termasuk orang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا. Catatan penting: memayungi jenazah ketika diberangkatkan merupakan tradisi masyarakat yang tidak ada anjuran syariat secara khusus. Namun juga tidak ada larangan. Bahkan memayungi itu bisa jadi sebagai bentuk penghormatan terhadap mayit. Karena penghormatan terhadap mayit sama saja dengan penghormatan ketika ia masih hidup. Maka dengan demikian hukumnya sunnah jika bertujuan memuliakan mayit.
إلا الله ما لنا رب سواه. Cara mengantar jenazah ke pemakaman. Pada dasarnya, dalam mengusung jenazah diperbolehkan dengan berbagai cara. Namun disunahkan meletakkan jenazah di keranda dengan diusung 4 orang, yaitu 2 orang di depan dan 2 orang di belakang. Sedangkan pengusung sebaiknya dilakukan orang laki-laki. Dalam pengusungan jenazah, hendaknya posisi kepala jenazah berada di depan. Pengiring jenazah disunahkan ada di dekat jenazah dan yang lebih utama berada di depannya. Mengiring dengan jalan kaki lebih baik daripada berkendaraan. Bagi pengiring disunahkan berjalan agak cepat. Catatan penting, dalam masyarakat Jawa sudah menjadi tradisi menabur bunga dan beras kuning yang dibarengi dengan uang receh di jalan-jalan ketika mengiring jenazah. Pada dasarnya, hal itu tidak diperbolehkan kecuali memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, ada tujuan yang dibenarkan syariat, yaitu niat bersedekah kepada orang yang mengambil uang receh dan beras yang ditaburkan agar burung-burung memakannya. Syarat yang kedua, niat memberi pengajaran atau taklim kepada masyarakat bahwa menabur beras atau uang sebagai simbol manusia mati meninggalkan semua harta bendanya, dan menabur bunga sebagai simbol manusia hendaknya ketika mati meninggalkan nama yang harum seperti harumnya bunga, untuk menolak gunjingan atau ocehan masyarakat. Tidak ada keyakinan disunahkan dan tidak ada mitos untuk menghindari sial atau semacamnya. Catatan penting, salah satu tradisi yang sudah kental dan mengakar di masyarakat adalah mengantar jenazah dengan diiringi bacaan tahlil sepanjang jalan sampai tempat penguburan. Pada dasarnya tidak ada dalil yang menganjurkan untuk melafadzkan tahlil atau ayat Al-Quran ketika mengantarkan jenazah. Bahkan yang lebih utama, etika bagi para pengantar jenazah adalah diam dan merenung akan kematian. Namun, realita zaman sekarang, prosesi mengantar jenazah banyak diwarnai suara gaduh, tertawa, pembicaraan perkataan duniawi, bahkan sampai menggunjing pada mayit atau ghibah. Maka dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib hukumnya, mengantar jenazah dengan membaca kalimat thayyibah seperti zikir, sholawat, tahlil, untuk menghindari para pengantar jenazah dari perkataan-perkataan yang tidak ada hubungannya dengan etika mengantar jenazah, yakni mengingat mati, serta dapat meminimalisir dari perkataan-perkataan yang tidak berguna. Menurut Imam Al-Mudhabihi, pada zaman sekarang tidak apa-apa hukumnya membaca Quran, zikir, dan sholawat dengan suara keras, karena hal itu sudah menjadi syiar khususnya pada mayit. Maka meninggalkan syiar itu bisa menyebabkan penghinaan pada mayit. خير وجود فارتجي دوما رضاه ربنا الهادي الودود. Prosesi pemakaman jenazah. Dalam penguburan mayit dikenal ada 2 jenis liang kubur, yaitu liang cempuri, liang kubur yang tengahnya digali seperti menggali sungai. Hal ini lebih utama diperuntukkan bagi tanah yang gembur. Yang kedua, liang landak atau liang lahat, yaitu liang kubur yang sisi sebelah baratnya digali sekira cukup untuk mayit. Hal ini lebih utama diperuntukkan untuk tanah yang keras. Prosesi pemakaman jenazah adalah sebagai berikut. Setelah jenazah sampai di tempat pemakaman, keranda diletakkan di arah posisi kaki mayit. Untuk Indonesia pada arah sebelah selatan kuburan. Kemudian secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda, dimulai dari kepalanya, lalu diangkat dalam posisi agak miring dan dadanya menghadap kiblat. Lalu diserahkan pada orang yang ada dalam kubur yang sudah bersiap-siap untuk menguburkannya. Hal ini bisa dilakukan 3 orang. Orang yang pertama bertugas menerima bagian kepala, orang kedua bagian lambung, dan orang ketiga bertugas menerima bagian kaki. Bagi yang menyerahkan jenazah disunahkan membaca doa, Allah maftah abwabas samai li ruhi wa akrim manzilahu wa wasi' lahu fi qabrihi. Dan bagi yang menerima dan meletakkan jenazah di kubur disunahkan membaca doa,
Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenazah diletakkan pada tempat tersebut dengan posisi menghadap miring ke kiblat serta kepala di sebelah utara. Lalu tali-tali pengikat kafan dilepaskan dengan harapan si mayit terlepas dari segala siksa dan fitnah atau cobaan kubur. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره. Kemudian pipi jenazah sebelah kanan ditempelkan pada bantal yang terbuat dari tanah. Membaca surat Al-Qadar 7 kali bertujuan agar si mayit dimudahkan menjawab pertanyaan kubur. Pada punggung dan kaki diganjal bantal dari tanah dengan tujuan agar mayit tidak terguling ke belakang sehingga tidak menghadap kiblat. Setelah itu, salah satu di antara pengiring atau pengubur membaca adzan dan iqamah di dalam kubur pada telinga sebelah kanan mayit dengan tanpa mengeraskan suara. Kemudian di atas mayit ditutup dengan papan-papan dan lubang-lubangnya ditutup dengan tanah. Lalu penimbunan liang kubur dengan tanah. Pada saat penimbunan ini, para penghantar jenazah yang hadir di pemakaman disunahkan dengan kedua tangannya untuk mengambil 3 genggam tanah bekas penggalian kubur, kemudian melemparkannya ke dalam kubur melalui arah kepala mayit. Pada taburan pertama disunahkan membaca doa minha khalaqnakum Allahumma laqinhu indal mas'alah, dan dari tanah kami ciptakan kalian semua. Ya Allah, tuntunlah si mayit ketika menghadapi pertanyaan kubur. Pada lemparan kedua membaca wa fiha nu'idukum Allahumma aftah abwabas sama'i li ruhi, dan ke dalam tanah kami kembalikan kalian semua. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit untuk ruh si mayit. Pada lemparan ketiga membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil ardu an jambai, dan disunahkan lagi memberi atau memasang 2 nisan. فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Juga disunahkan menaburkan bunga, memberi minyak wangi, meletakkan kerikil, serta memercikkan air di atas makam atau kuburan. Selanjutnya, salah satu wakil keluarga atau orang yang ahli ibadah mentalkin mayit. Biasanya dilakukan oleh mudin atau kiai. Bagi yang mentalkin, duduk dengan posisi menghadap ke timur dan lurus dengan kepala mayit. Dan bagi pentakziah sebaiknya berdiri. Dalam pembacaan doa talqin ini disunahkan untuk diulang sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minha khalaqnakum lil ajri wat thawab wa fiha nu'idukum lid-dudi wat turab wa minha nukhrijukum lil ardi wal hisab. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Wahai fulan, sekarang engkau telah mati, sudah berpindah ke alam barzah. Janganlah sampai engkau lupa terhadap hal-hal yang kamu yakini semenjak kamu berpisah dengan kami. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah.